Pada waktu itu saya masuk menari tahun 1974. Setelah lulus SMP, sekitar umur 16 tahun. Senari Menengah Martayudan, Magelang. Ya. Keluarga tidak ada keberatan, bahkan ketika saya mau naik kelas 3 SMP, ayah saya sudah memberikan buku panduan atau brosur begitu dari Senari Martayudan untuk saya baca-baca. Nah, dari situlah ketika 1 tahun kemudian saya memutuskan masuk senari, orang tua tidak ada keberatan, bahkan saya kira mereka mendukung. Dari mulai Senari Martayudan, di situ saya mendapatkan pembinaan selama 4 tahun. Kemudian ke Seminari Tinggi Pineleng, saya mendapatkan pembinaan selama 6,5 tahun. Mengapa tambah setengah? Karena waktu itu ada perubahan tahun akademis yang awalnya dari Januari ke Desember menjadi Juni ke Juli. Sehingga setengah tahun itu 1 semester ditambahkan untuk ekstra, maka di situ 6,5 tahun. Kemudian pengalaman pastoral 1 tahun dan pengalaman tahun novisiat 1 tahun, dan sebelum ditahbiskan imam sebagai diakon 1/2 tahun. Berarti kalau dijumlah sekitar 13 tahun. Yang berkesan itu pertama-tama waktu di Senari Martayudan, saya tidak membayangkan bahwa masuk senari itu ada sebuah proses pendidikan yang formal, akademis, dan menantang. Saya bayangkan hanya lebih pembinaan sebagai calon imam saja, tidak ada tuntutan akademis begitu. Itu yang menarik, membuat saya mulai menyadari ternyata itulah yang realitas sebagai calon imam di senari. Kemudian waktu di Manado juga yang membuat tertarik atau menentang itu bahwa perjumpaan dengan teman-teman dari berbagai suku. Karena di situ saya masuk MSc, maka perjumpaan dengan teman-teman yang dari Minahasa, dari Maluku, dari Papua, membuat juga sebenarnya perbedaan budaya, perbedaan cara hidup, membuat tertantang juga, namun justru menarik karena berjumpa dengan banyak orang yang memperkaya juga saya untuk mengenal budaya dari mereka juga. Kemudian juga waktu pastoral juga menarik juga karena saya memang memilih tempat yang agak menantang, yaitu di Kepulauan Tanimbar di Maluku. Itu juga waktu itu masih agak sulit perjalanannya karena belum ada kendaraan sampai ke paroki di mana saya ditugaskan, yang namanya paroki Alusi dan Arwi, 2 paroki. Nah, untuk mencapai ke sana selain naik sampan juga jalan kaki. Nah, kebetulan waktu itu ombak besar sehingga jalan kaki. Itu yang menjadi suatu pengalaman pertama, bahwa jalan kaki yang cukup 2 hari untuk mencapai ke tempat pastoral itu.
tantangan yang paling besar itu mengenai bayangan atau idealisme yang waktu itu saya miliki mengenai seorang imam, bahwa imam itu meninggalkan semuanya dan juga mendampingi semua umat dalam segala kebutuhannya dan melayani banyak orang. Itulah idealisme yang muncul waktu itu dan dikonfrontir dengan kondisi realistis dari saya yang masih belum banyak pengalaman tentu saja sebagai frater, maka membuat saya tertantang apakah bisa memenuhi idealisme yang waktu itu saya miliki. Sehingga itulah yang membuat semacam tarikan untuk terus tidak karena idealisme yang sedemikian tinggi dan juga realitas yang saya hadapi, yang saya alami yang mungkin belum bisa menjawab idealisme itu. Itu suatu tantangan yang tentu pertama kali di satu pihak membuat saya berefleksi, di lain pihak juga membuat saya termotivasi untuk menekuni terus bahwa sebuah panggilan itu juga didasarkan kepada kemampuan masing-masing orang yang tentu juga mengandaikan rahmat Tuhan yang akan bekerja di situ. Ya, memang waktu saya di kelas 3 Seminari Mertoyudan ada beberapa kongregasi tarekat yang datang ke seminari untuk memberikan informasi mengenai tarikatnya kepada para seminaris. Dan waktu itu ada 5 kelompok yang memberikan informasi, juga termasuk MSC. Nah, dari beberapa informasi yang saya terima, MSC lebih memberikan sebuah pengalaman karya spiritualitas yang menarik bagi saya. Menarik karena apa? Karena lewat pengalaman cinta Tuhan itu yang membuat juga ternyata itulah keindahan kehidupan kalau saya merasa dicintai dan mencintai. Dan juga dari segi karyanya, karena waktu itu yang datang ke Mertoyudan itu Romo yang pernah bekerja di Maluku dengan pulau-pulau, dengan naik sampan, dengan ombak yang tidak kecil, membuat saya tertarik. Karena waktu itu masih muda, saya suka yang menantang begitu, maka saya ingin mencoba di daerah yang sulit begitu. Maka saya memutuskan untuk masuk MSC untuk mengalami pengalaman karya yang saya anggap mengena untuk spiritualitas hatinya dan juga karyanya yang menantang itu. Tapi justru yang membuat tertantang karena orang tua malah tidak setuju, kan terlalu jauh. Karena waktu itu bagaimana orang Jawa ke Manado, ke Sulawesi, kan hampir tidak pernah keluarga saya meninggalkan Jawa untuk keluar pulau. Maka itu yang membuat mereka sedikit tidak menyetujui, karena mengapa kok jauh, kok tidak yang dekat-dekat saja. Karena ada juga yang dekat di Jogja, ada juga di Kendungan misalnya. Di tempat lain juga ada yang dekat. Sehingga yang bergumul juga waktu itu karena belum ada keputusan dari orang tua, belum ada dukungan, sehingga ada waktu cukup lama untuk bisa memproses sampai mereka menyetujuinya. Sebagai Romo dari awal tentu saya diminta menjadi asisten dosen di Seminari Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Karena waktu itu dosennya sedang cuti, maka saya diminta untuk membantu mengajar 1 semester etika umum. Kemudian dari sana saya diminta untuk menjadi pastor vikaris di katedral selama 1 tahun. Dan diminta juga untuk belajar hukum kanonik di Roma selama 2,5 tahun. Dari sana kemudian saya diminta mengajar di Seminari Pineleng selama hampir 6 tahun. Kemudian menjadi sekretaris provinsial 6 tahun lebih, tinggal di Jakarta. Dan setelah menjadi sekretaris provinsial dipilih sebagai provinsial di Provinsi Indonesia selama 1 periode, dan setelah itu menjadi pastor kepala di Paroki Kristoforus Jakarta
namun belum menyelesaikan tugasnya sudah dipilih sebagai asisten jenderal di Roma. Maka tahun 2006 Januari saya pergi ke Roma untuk menjadi asisten jenderal selama 12 tahun. Ini 2 periode. Dan setelah itu saya kembali ke Indonesia. Sambil menunggu penugasan berikutnya, saya menjalani sabbatical year di Manila 6 bulan dan mendapat perusahaan di Brasil selama 4 tahun lebih di paroki Cuiabá, Brasil. Dan karena masalah visa, maka saya kembali ke Indonesia dan ditugaskan di paroki Santo Yosef, Purwokerto Timur sampai sekarang. Yang paling berkesan ialah bahwa saya yang Wahyudi, yang dari Delanggu, yang kecil begini, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya alami dimanapun saya ditugaskan, saya merasakan sukacita, dan banyak orang juga merasakan kehadiran saya yang membuat mereka merasa nyaman. Khususnya ketika menjadi asisten jenderal di mana harus pergi ke beberapa negara yang berjumpa dengan orang yang tidak pernah diketahui, tidak pernah dilihat sebelumnya dan berbeda sama sekali budayanya. Namun merasakan nyaman saja dengan mereka dan mereka merasa nyaman dengan saya, sehingga itu suatu pengalaman yang indah bahwa saya yang jauh dari daerah negara mereka toh bisa menjadi berkat bagi mereka, sehingga saya merasa didorong untuk hadir di situ. Dan juga pengalaman di mana ya tentu dengan negara-negara yang berbeda itu juga mesti belajar bahasa. Nah, belajar bahasa juga menjadi tantangan tersendiri juga karena mesti menyesuaikan dengan bahasa mereka, bukan mereka menyesuaikan saya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, tapi saya menyesuaikan dengan mereka yang berbahasa macam-macam itu. Maka saya terpaksa juga harus belajar bahasa-bahasa mereka. Itu yang menarik bagi saya sehingga bisa diperkaya dengan budaya mereka, dengan bahasa mereka, dan juga dengan cara hidup mereka, hidup menggereja, hidup bermasyarakat dengan mereka. Keraguan itu muncul sebelum ditahbiskan menjadi romo. Karena selalu saya membayangkan tugas romo itu banyak, berat, dan dituntut banyak hal, dan saya selalu bertanya apakah saya mampu untuk memenuhi tuntutan itu, memenuhi panggilan itu, dan juga menghayati imamat sampai akhir. Itu yang menjadi keraguan yang seringkali membuat saya bertanya-tanya apakah ini panggilanku. Dan saya kadang-kadang mencari kepastian. Tuhan tunjukkan kepastian itu bahwa Engkau memanggilku. Nah, suatu pergumulan yang tentu tidak mudah karena itu berasal dari pribadi, dari dalam diri saya, bukan dari luar, dari dalam, sehingga dari situlah saya mencoba untuk mengolah pergumulan itu lewat pengalaman bahwa saya tidak harus mengandalkan kepada diri saya, tapi mengandalkan kepada Dia yang memanggil saya. Nah, situlah sebuah proses yang transformatif, yang lompatan di mana saya tidak bersumber pada saya, tapi bersumber pada Tuhan yang memanggil, dan itulah menjadi sebuah dorongan untuk meneruskan, karena ya kalau Tuhan memanggil pasti akan melengkapi apa yang saya butuhkan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh setia dalam kehidupan sepanjang 40 tahun ini. Di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahan, Tuhan memampukan saya, menyertai saya, dan mendampingi saya sehingga saya mampu menghadirkan kasih Tuhan lewat karya pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya. Maka saya bersyukur kepada Tuhan dan juga bersyukur atas dukungan dari umat semua di mana saya pernah bekerja, selalu memberikan kekuatan, memberikan dorongan, dan bahkan doa-doa yang menjadi sebuah bagi saya hal yang luar biasa untuk bisa menekuni panggilan ini. Maka harapan saya ialah semoga umat tidak pernah bosan
untuk mendoakan para romo, khususnya saya, agar dimampukan dalam menghayati dan menjalankan panggilan yang Tuhan berikan kepada saya dimanapun berada. Entah itu di tengah-tengah umat, entah itu di tengah-tengah karya kategorial. Tentu doa-doa menjadi sebuah dukungan yang istimewa dari umat untuk tetap berkanjang dalam panggilan imamat ke depan. Kalau mengandaikan saya berumur 20 tahun, tentu saya merasakan bahwa sebuah panggilan itu berasal dari Tuhan, maka saya tidak dapat menolak panggilan itu karena Tuhan memanggil itu dalam kondisi terhadap pribadi yang sama, khususnya dalam diri saya. Maka lewat pengalaman yang saya alami sekarang bahwa Tuhan mengasihi saya, maka saya akan juga memberikan jawaban yang sama. Kalau seandainya saya berumur 20 tahun, dan dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya lalui, Tuhan itu sungguh setia dan baik, maka saya akan tetap komit dan yakin akan penyertaannya sehingga tidak akan menolak atau mengingkari, karena sulit mengingkari panggilan Tuhan yang sudah saya alami, dan juga tentu ke depan juga pasti akan Tuhan berikan jalan yang baik untuk saya. Sehingga tetaplah punya tekad yang sama, punya kemauan yang sama, kerelaan yang sama. Kalau dibalik ke belakang, bila mana saya berumur 20 tahun. Tentu selama saya berada di Santo Yosef selama 3 tahun ini, saya merasakan penyertaan, merasakan dukungan dan juga kerjasama yang baik dengan umat di Paroki Santo Yosef Purwokerto ini. Maka juga kita bersama-sama berjalan bersama, karena saya dipanggil sebagai imam, umat sekalian dipanggil sebagai anggota keluarga, sebagai bapak keluarga, ibu rumah tangga. Semuanya berasal dari Tuhan panggilannya. Dan sebagaimana saya alami Tuhan setia selama 40 tahun, maka juga saya yakin Tuhan juga setia terhadap Anda yang menjalani panggilan sebagai ibu, bapak, anak-anak, orang tua di tengah-tengah keluarga. Sehingga pesan saya ialah tetap teguh dalam panggilan masing-masing di tengah-tengah tantangan, kesulitan, mungkin juga gesekan, konflik. Yakinlah kalau Tuhan sudah memanggil, maka juga Tuhan akan memberikan sarana, bantuan, pendampingan, pertolongan yang terbaik untuk bisa mengatasi situasi yang tidak diharapkan. Dan itulah pengalaman saya selama 40 tahun. Tuhan juga akan memberikan jalan keluar ketika menghadapi kondisi yang tidak diharapkan. Maka tetap semangat, tetap kita komit, solid, dan juga menjawab panggilan Tuhan untuk menghadirkan kasih-Nya lewat kehidupan kita masing-masing. Terima kasih.